Pada masa lampau, di bawah langit kolonial, perempuan Indonesia hidup dalam keterbatasan yang mengekang. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan adalah sebuah kemewahan yang langka. Dan impian untuk menentukan masa depan sendiri hanyalah angan-angan. Namun, dari tengah keterbatasan itu, muncullah dua sosok pahlawan yang menyalakan obor harapan. Dari Jepara dan Bandung, Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika bangkit membawa cahaya perubahan. Lahir di Jepara pada tahun 1879, Kartini tumbuh di tengah kungkungan adat yang kuat. Tradisi membatasi ruang geraknya, namun tidak pernah bisa memadamkan api semangat di dalam jiwanya. Dari balik dinding pingitan, ia bertanya, "Mengapa perempuan tidak boleh bersekolah? Bukankah kami juga memiliki pikiran yang mampu berpikir dan hati yang menyimpan cita-cita?" Kegelisahan itu tak ia simpan sendiri. Dengan pena bulu di tangan dan diterangi cahaya temaram lampu minyak, Kartini menuangkan seluruh isi hati dan pemikirannya ke dalam surat-surat yang ia kirimkan kepada sahabat penanya di Belanda. Dalam setiap goresan tintanya, ia menyuarakan sebuah mimpi besar. "Aku ingin melihat perempuan Indonesia maju dan berpendidikan," tulisnya. Surat-surat itu bukan sekadar curahan hati, melainkan sebuah manifesto perjuangan. Ia mendambakan kesetaraan di mana perempuan bisa berdiri tegak, berilmu, dan berkontribusi bagi bangsanya. Sayangnya, takdir berkata lain. Kartini wafat di usia muda, namun semangatnya tidak pernah mati. Kumpulan surat-suratnya kemudian dibukukan dengan judul yang begitu legendaris, "Habis gelap, terbitlah terang." Judul itu menjadi simbol abadi perjuangannya. Sebuah janji bahwa fajar baru akan menyingsing bagi kaum perempuan. Sementara itu, ribuan kilometer dari Jepara, di tanah Pasundan, semangat yang sama berkobar di hati seorang wanita bernama Dewi Sartika. Lahir di Bandung pada tahun 1884, Dewi Sartika juga merasakan keresahan yang sama melihat kondisi kaumnya. Sejak kecil, ia sudah memimpikan untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan. Baginya, pendidikan adalah kunci kemandirian. Perempuan yang berpendidikan, ujarnya, akan mampu menolong dirinya sendiri. Dan bangsanya, keyakinan itu mendorongnya untuk bergerak. Mimpi itu bukan hanya angan-angan. Pada tahun 1904, dengan tekad baja, Dewi Sartika mendirikan Sakola Kautamaan Istri, sebuah sekolah sederhana yang menjadi lembaga pendidikan formal pertama bagi perempuan. Pribumi di Jawa Barat, di dalam kelas dengan papan tulis kayu, ia dengan sabar mengajar anak-anak perempuan membaca dan menulis. Di sanalah benih-benih pendidikan perempuan mulai disemai, tumbuh, dan bersemi. Senyum di wajah murid-murid Nia adalah bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Kartini menulis untuk membuka jalan, sementara Dewi Sartika mendidik untuk melanjutkan jalan itu. Keduanya mungkin tidak pernah bertemu dan hidup dalam periode yang sedikit berbeda. Namun perjuangan mereka menyatu dalam satu tujuan mulia, membebaskan perempuan Indonesia dari kegelapan kebodohan dan membawanya menuju cahaya pengetahuan. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Lihatlah hari ini, cahaya yang mereka nyalakan puluhan tahun lalu kini telah menjadi suluh yang menerangi jalan bagi jutaan perempuan Indonesia, dari guru, dokter, pilot, ilmuwan, hingga pengusaha. Perempuan Indonesia kini berdiri gagah di berbagai bidang, sejajar dengan laki-laki, membuktikan bahwa mereka adalah pilar kemajuan bangsa. Semua ini berawal dari keberanian dan visi dua cahaya dari masa lalu. Perjuangan Kartini dan Dewi Sartika adalah warisan berharga yang harus kita jaga. Terima kasih Kartini, terima kasih Dewi Sartika. Perjuangan kalian akan selalu kami kenang dan lanjutkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.